komunikasi via WA Group untuk kuliah pengganti. Ya, ini seharusnya saya sampaikan minggu kemarin, tapi ya enggak apa-apa. Tentunya saya nggak bisa lompat ya sesuai urutannya begitu ya. Jadi memang materinya itu hierarki, jadi enggak bisa saya lompati gitu. Ya, kemarin saya juga sudah menyampaikan kontraknya ya. Kontraknya nanti mungkin saya akan ini ya upload di Hebat ya. Di Hebat belum saya ini setting apa-apa. Saya masih sangat sibuk. Oke. Jadi halo, sudah terlihat ini materi saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Jadi kuliah kita yaitu pengolahan citra ya. Pengolahan citra, nama kuliahnya yaitu pengolahan citra biomedis. Nah, mungkin kalau di fisika ada pengolahan citra digital begitu ya. Materinya sama, cuman tentu saja aplikasinya itu nanti yang berbeda begitu ya. Kalau di biomedis tentu saja aplikasi di bidang medis. Tapi tentunya dasar-dasar atau prinsip daripada pengolahan citranya, pengolahan citra digital itu sama. Nah, kuliah ini juga sebenarnya kuliah umum ya. Banyak beberapa prodi, terutama prodi teknik begitu ya. Memunculkan atau memiliki kuliah pengolahan citra. Biasanya kalau nama mata kuliah umumnya pengolahan citra digital seperti itu, seperti halnya di informatika juga begitu ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan bedanya ya dengan pengolahan citra biomedis. Oke, jadi pengolahan citra itu apa? Jadi pengolahan citra itu adalah sebuah kegiatan yang cukup panjang ya sebenarnya ini ya. Cukup tahapannya cukup panjang begitu ya, atau kalau kita bisa rangkum itu adalah kegiatan memanipulasi citra begitu ya. Manipulasi itu ya banyak yang bisa kita lakukan, bisa memperbaiki kualitasnya, bisa juga mengambil bagian atau objek tertentu di dalam citra tersebut begitu ya. Memperbaiki kualitas itu juga macam-macam yang bisa kita lakukan begitu ya, mungkin memperbaiki kontrasnya, memperbaiki tingkat kecerahannya begitu ya, meningkatkan salah satu bagian dari citra tertentu begitu ya, misalkan tepinya begitu ya, atau mungkin juga bisa memperbaiki bentuknya begitu ya. Jadi manipulasi macam-macam yang bisa kita lakukan dari pengolahan citra. Nah, untuk apa aktivitas tersebut atau tahapan-tahapan tersebut dilakukan? Jadi dengan adanya ini ya tahapan-tahapan pengolahan citra, manipulasi citra tersebut, itu harapannya adalah citra bisa mudah diinterpretasi begitu ya, baik oleh manusia maupun oleh komputer. Itu adalah definisi umum dari pengolahan citra. Jadi tidak hanya ini ya memperbaiki kualitas atau mengambil bentuk, tapi biasanya sampai berakhir di ekstraksi begitu ya, ekstraksi ciri. Kalau memang nanti tujuannya adalah dilakukan pengenalan pola dari sebuah atau sehimpunan citra, jadi pola-pola tertentu begitu. Kalau memang tujuan akhirnya ke sana begitu. Tapi kalau ada juga yang tujuan akhirnya memang untuk memperbaiki kualitas citra saja, bisa mereduksi noise-nya saja, bisa seperti itu. Ya, jadi bisa tergantunglah tujuannya itu mau apa begitu ya.
kalau tujuannya mau mengenali pola berarti mesti berakhir di ekstraksi begitu ya. Tapi kalau tujuannya hanya segmentasi saja begitu atau memperbaiki kualitasnya saja begitu, memperbaiki bentuknya saja begitu, mungkin ada selama akuisisi citranya kurang bagus begitu sedemikian sehingga bentuknya ada yang ini ya tereduksi begitu ya, diperbaiki lagi begitu. Bisa seperti itu. Jadi semua tergantung kebutuhan. Nah, metode-metode untuk mencapai tujuan tersebut juga macam-macam ya metodenya. Nah, ini tadi sudah Bu Enda singgung ya mengenai tujuannya itu tadi ya. Ada perbaikan kualitas, itu perbaikan kualitas bisa dari aspek radiometrik, bisa dari peningkatan kontras dan peningkatan kualitas intensitas ya. Atau mungkin juga dari sisi geometrik bisa juga dilakukan translasi atau mungkin penskalaan begitu ya, bisa juga rotasi atau mungkin pencerminan gitu ya, atau mungkin pencerminan bisa macam-macam ya, pencerminan tergantung sudutnya. Kalau rotasi tergantung sudut ya, pencerminan terhadap sumbu apa begitu. Itu semua juga tergantung kebutuhan. Kemudian bisa juga untuk penarikan informasi. Ini tadi yang Bu Enda sampaikan sebagai ekstraksi cirinya itu ya. Ekstraksi cirinya. Ya cirinya yang mana kan seperti itu ya. Ya tergantung objeknya begitu ya. Kalau memang secara visual objeknya itu bisa nampak atau kasat mata ya, kita bisa melakukan ciri-ciri bentuk begitu ya, bisa. Atau mungkin ada ciri warna. Misalkan kalau bakteri TB itu diberi pewarnaan begitu ya, maka biasanya bakteri TB itu akan nampak jelas begitu dengan warna apa begitu, misalkan merah atau biru dominan di mana, itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi memang objeknya ya harus kita pelajari ya, ciri uniknya itu apa begitulah. Kita akan mencoba untuk menguatkan ciri uniknya itu dengan macam-macam metode pengolahan citra yang bisa kita lakukan. Kemudian ada kompresi atau reduksi data. Jadi bisa kalau memang dimensi daripada citranya itu besar ya, bisa kita lakukan kompresi ya. Tentu saja kompresi atau reduksi ini harapannya tidak mengurangi informasi yang ada di dalam citra tentunya ya. Ya ini ya kadang dilematis ya antara ukuran dimensinya dengan fiturnya begitu. Jadi mungkin kalau kita melakukan kompresi yang dengan skala yang cukup besar begitu ya, perbedaannya antara sebelum dengan sesudahnya, tapi kelemahannya ya mungkin ada fitur-fitur yang menjadi tereliminasi begitu. Oke, nah untuk aplikasi pengolahan citra di bidang medis. Jadi ini contoh-contohnya ya. Ini sebenarnya contoh-contoh ini sudah dikerjakan ya sama kakak tingkat kalian begitu. Ini contohnya perbaikan kualitas citra retina ya. Ini menggunakan median filter ya, tujuannya untuk mereduksi noise-nya. Yang B ya, jadi ini yang A ini adalah citra asalnya begitu ya. Kalau dikatakan asal enggak juga ya, ini ada satu tahapan, ini bukan citra aslinya, citra aslinya itu citra berwarna ya. Citra berwarna diambil komponen warna hijaunya, begitu ya. Kemudian dilakukan, kalau citra berwarna itu kan satu pikselnya, kalau kita menggunakan model warna RGB ya, satu pikselnya itu mengandung 3 channel, satu pikselnya. Kita bisa mengambil satu channel dengan cara merata-rata intensitas RGB-nya begitu ya, bisa kita lakukan merata-rata begitu. Bisa juga diambil salah satu begitu, komponen red-nya, green-nya atau blue-nya ya, tergantung ini ya mungkin kita harus studi pendahuluan dulu ya dari jurnal-jurnal atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya itu
apa komponen warna apa begitu ya yang menguatkan fiturnya seperti itu. Itu harus ya memang harus studi pendahuluan dulu ya, studi pustaka dulu tentu. Ini contoh saja diambil yang channel hijaunya, kemudian dilakukan filtering begitu ya. Ini yang B begitu ya. Kemudian yang C ini bukan lanjutan begitu ya. Ini dari A ke C begitu ya. Mungkin penempatannya ini yang kurang tepat ya. Terlihat ini seperti urutan, tapi ini sebenarnya bukan urutan ya. Jadi dari A ke C begitu. Kalau yang C ini adalah perbaikan kontrasnya. Begitu, ini hasil perbaikan kualitas citra pada retina, citra retina ya. Kemudian ada juga untuk segmentasi ya. Segmentasi contohnya inilah segmentasi citra CT scan dari ini citra CT scan kanker serviks ya. Jadi ini gambar atau citra aslinya begitu ya. CT scan tentu banyak slice gitu ya, diambil yang terbaik begitu ya, yang hasilnya cukup jelas begitu. Kemudian di crop untuk mendapatkan region of interest-nya, karena region of interest-nya itu di sini nih loh ya. Menurut radiolognya ini kankernya itu ini begitu ya. Andai kan nggak ada merahnya ini ya kita orang awam nggak ngerti gitu ya, nggak tahu seperti itu. Ya tentunya beliau memiliki dasar ya menentukan kenapa kok di situ dikatakan ada objek yang disebut sebagai kanker gitu ya. Tentu ini sangat sulit ya, karena apa? Ya menurut ini kan yang memberi marker ini radiolog ya, memberi marker ini ya. Andai kan nggak ada marker atau saya yang tidak bisa melihat ya, menurut kalian bagaimana? Andai kan nggak ada marker, apakah kalian bisa mengabaikan ini adalah objek kankernya begitu? Bagaimana? Mungkin sulit, Bu. Sulit sekali ya. Nggak Jadi bisa, ini Bu. memang persoalan yang sangat sulit ini ya. Kemarin akurasinya juga sangat rendah ya. Stres sebenarnya saya juga, nggak cuma mahasiswa nih ya, yang stres ya. Seperti itu. Jadi objek-objek seperti ini, itu yang justru menjadi tantangan ya. Sebenarnya nggak perlu stres ya, wis gak apa-apa. Hasilnya siapapun lah, begitu ya. Nanti kita analisis begitu, itu saja. Jadi ini yang memberi marker adalah ini ya apa radiolognya. Sementara ini adalah hasil segmentasi menggunakan beberapa metode pengolahan citra yaitu FCM, Fuzzy Siemens. Apa itu Fuzzy Siemens? Ya tidak diajarkan lagi di kuliah karena kan tidak ada waktunya itu tadi ya. Mungkin di apa ya? Kalau kalian mengambil skripsi baru mungkin fokus ke situ gitu ya, nanti akan diajarkan begitu atau mungkin bisa belajar sendiri boleh juga begitu. Jadi ini keluaran atau hasil segmentasi menggunakan metode Fuzzy Siemens. Ya, lumayan nih Fuzzy Siemens meskipun ya masih ini kan salah begitu ya, ada banyak yang salah juga begitu. Seharusnya juga ini juga kayaknya salah. Ada beberapa yang salah, tapi ya lumayan kalau menurut saya, seangel iki gitu ya. Seperti itu. Ada Bu? Ada nggak Bu yang gampang begitu? Mungkin kalian segmentasi tapi objeknya itu bisa kita lihat gitu loh. Ada. Jadi contoh misalkan bakteri TB. Bakteri TB itu kan kita bisa lihat yang mana. Tunjuk juga bisa kok kan begitu ya. Manusia bisa, tapi kalau komputer nggak bisa. Oleh karena itu komputer harus diajari begitu. Untuk apa misalkan kalian protes? Manusia bisa kok minta bantuan komputer tuh Bu. Ya, kalau jangan lupa manusia itu punya kelemahan, yaitu kelemahan dengan ya sifat manusiawi gitu ya. Kelelahan, ya bisa moodnya berubah kan bisa begitu ya. Kalau di bakteri TB itu kan ini ya apa tujuannya kan kalau ini ya untuk mendiagnosa seseorang itu kena TB apa enggak itu kan dilihat dari jumlah bakteri di dahak itu kan ya.
di citra dahak itu kan ya. Nah, jumlah itu kan berarti harus dikenali dulu mana bakteri mana bukan, karena kan di dahak itu tidak hanya ada bakteri TB aja, jadi ada bakteri yang lain begitu ya. Meskipun sebenarnya bakteri TB-nya kasat mata, bentuknya itu lonjong-lonjong, sementara bakteri yang lain itu bentuknya nggak kurus-kurus kayak gitu. Bisa kok gampang sebenarnya. Tapi kalau komputer ya nggak gampang. Gitu. Kalau komputer sudah diajari gitu ya, dilatih sedemikian sehingga bisa mengenali ini bakteri TB apa enggak, meskipun kita manusia bisa begitu ya. Nah, kalau misalkan radiolognya volume pekerjaannya banyak begitu ya, kan juga bisa menimbulkan kesalahan dalam menghitung jumlahnya begitu. Padahal itu kan berimbas signifikan terhadap diagnosis kan begitu ya. Kalau komputer bisa mengenali di bakteri TB kemudian bisa menghitungnya kan enak cepat kan begitu. Nah, kalau persoalan ini memang ya sulit begitu ya. Jadi sebenarnya yang gampang itu bukannya tidak ada ini ya apa kebutuhannya begitu ya, tetap ada gitu ya. Jadi kalian kalau mengangkat sebuah topik penelitian itu harus dengan jelas begitu ya, urgensinya apa gitu. Kenapa itu harus dilakukan ya, itu nomor satu yang paling harus kalian pikirkan. Kenapa itu harus dilakukan begitu ya, kenapa harus menggunakan otomatisasi segmentasi gitu misalkan, atau otomatisasi deteksi, kenapa. Setelah itu baru pertanyaan selanjutnya adalah metode yang digunakan. Kenapa pilih metode yang itu? Kenapa kok enggak yang lain? Toh banyak kan. Ya, itu mungkin ya clue-nya ya yang mungkin akan ditanyakan waktu proposal. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan mungkin? Saya Bu Ya, izin silakan. bertanya. Kan untuk segmentasi ini kan hasil citra ini kan didapatkan di rumah sakit ya Bu. Nah, kalau semisal mengambil dari dataset di internet gitu, semisal, nah itu apakah ada di apa namanya merah-merahnya itu atau gimana ya Bu? Ada yang enggak. Seri-seri. Berarti dipilih yang ada ya Bu berarti? Iya, ya tentunya. Jadi begini, Oh. sebentar ya. Jadi begini, kita mencari sebuah data dari internet itu tentunya dimulai dari apa sih? Membaca jurnal. Jurnal apa? Ya jurnal yang memiliki kaitan erat dengan topik yang akan kita angkat. Tentunya kan begitu. Ya, misalkan kita mau ambil topik segmentasi citra CT scan untuk kanker serviks. Tentu kita harus mencari jurnal-jurnal yang menggunakan atau yang setopik dengan itu, kan begitu ya. Ya, nah di beberapa jurnal begitu ya, itu seringkali mencantumkan link datanya begitu. Jadi kadang peneliti itu juga mengambil dari internet juga, tapi ada juga peneliti yang mengambil dari rumah sakit dan memberi link untuk orang lain bisa download begitu ya. Ada yang open access, ada yang menggunakan syarat-syarat atau prosedur tertentu seperti itu. Ya, dan memang kalau memang untuk kebutuhan segmentasi atau mungkin untuk kebutuhan pendeteksian atau klasifikasi itu ya selalu kalau gini ya tergantung jurnalnya ya. Kalau jurnalnya itu adalah supervised learning, jadi ada kuncinya, ya mesti ada begitu loh. Jadi dia menyediakan sak kunci nih. Contoh kalau misalkan mamografi ya, atau mamogram ya, citra dari mamografi itu ya, yang database MIAS itu loh ya, saya lupa linknya, kalau nggak salah MIAS database itu ada ininya apa koordinatnya, di mana posisi objek yang dikatakan abnormal itu di mana. Coba aja buka ya, kalian baca jurnal dulu atau dari jurnal-jurnal saya itu dicantumkan linknya ya itu. Kayaknya ada beberapa yang dicantumkan linknya, coba dibuka begitu. Itu lengkap seperti itu. Ada juga termasuk ini ya citra. Oh ya sebentar, saya tunjukkan sebentar. Ya silakan sambil tanya boleh, sambil saya bukakan. Mungkin bisa saya tunjukkan. Ya silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
Iya, ini contoh ini ya, apa citra pap smear ya. Ini nampak di layar? Enggak. Masih PPT, Bu. Oh, Belum, masih. Bu. Bentar. Ini untuk ini ya, citra apa, kanker serviks dari pap smear ya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. 7 kelas. Yang normal 3 kelas, yang abnormalnya 4 kelas. Ada karsinoma in situ, ada moderate like, ada juga yang normal kolumnar, macam-macam ini ya. Nah, di dalamnya itu malah ada pekerjaan penelitinya. Ini kan aslinya gambarnya ini. Ini sudah nampak ya? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Jadi ini asli gambarnya itu ini. Gitu. Ini malah hasil dari penelitiannya dia, hasil segmentasinya. Diberikan begitu hasilnya. Kalian bisa mencoba menggunakan cara lain atau metode lain begitu, atau ini hasil dari segmentasi peneliti tersebut dilanjutkan dengan ekstraksi ciri kan bisa juga, gitu lebih enak gitu. Tapi harus dicantumkan loh ya nanti nama penelitinya, karena dia tentu berkontribusi terhadap penelitian kalian kan, kalian melanjutkan kan begitu ya. Kalau ini mau dilanjutkan ke ekstraksi ciri dan sampai ke klasifikasi otomatis 7 kelas ya tadi itu ya. 7 kelas datanya wakil. Nah, ini ya. Datanya banyak. Kalau saya itu sebenarnya lebih senang data yang ya sudah ada di internet ini kita kerjakan begitu ya. Toh nggak ada bedanya sebenarnya ya. Tapi ya mungkin ada bidang lain begitu ya, yang iri enak software ya, sudah data dari internet tinggal ngolah. Kalau yang lain sampai cari-cari atau sampai harus keluar kampus, sampai memangnya nggak keluar kampus kenapa kalau saya sih? Yang penting kan pekerjaannya, kenapa keluar kampus menjadi begitu penting? Oke, ini yang like ya. Nah, itu macam-macam ya. Ini yang abnormal. Jadi abnormal itu pada umumnya nukleusnya ini membesar. Ya normal ya apa ya? Coba kita lihat ya. Nah, ini normal ini ya. Nah, ini yang normal ini. Sel normal ini. Nukleusnya kecil. Tapi ada juga sel normal yang nukleusnya besar. Ini normal intermediate ya. Ini normal superficial. Nah, ini pada umumnya ya seperti ini. Kecil ya. Kayak gitu data ya. Nah, 1 semester ya memang ya cukup sibuk jadinya begitu ya. Ada juga ini yang normal kolumnar ya. Nah, ini normal lagi. Tapi ini namanya normal kolumnar. Sebenarnya tantangannya itu di sini ya. Bagaimana komputer bisa mengidentifikasi mana normal, khususnya normal kolumnar dengan abnormal. Abnormal itu yang tadi itu ya. Nukleusnya besar. Hampir seluruh abnormal itu nukleusnya membesar begitu ya. Untuk orang yang terkena kanker serviks begitu ya. Oke, seperti itu. Ini jurnalnya sampai di pendeteksian ya, tapi tidak digunakan semuanya. Hanya beberapa saja itu menggunakan jaringan saraf tiruan ya. Fiturnya fitur bentuk begitu, karena ini nampak bentuknya. Nah, nampak bentuknya ya. Bentuknya nampak. Lah ini nampak ini nukleusnya kan begitu ya. Mungkin diambil nukleusnya kan begitu ya. Lah yang tadi itu loh. Yang apa? Nah, yang ini tuh bentuknya yang mana kan begitu ya. Pusing tau iki kalau segmentasi. Nah, yang nggak nampak bentuknya. Ada lagi nggak yang nggak nampak bentuknya? Ada. Coba ya yang lain ya. Mungkin ini ya mamogram ya. Nah, seperti ini sih nampak ya sing ini ya, seperti ini ya yang abnormal. Tapi kadang ada abnormal yang begini. Ya ini abnormal. Ya kalau seperti ini masih bisa ya abnormalnya. Ini nggak cuma citra loh ya, ini sambil citranya saja. Tapi untuk penjelasan keterangannya itu lengkap ya sebenarnya di websitenya ya.
Coba kalian buka ya. Ini diambil cuma citranya saja. Nah ini juga sulit tuh ya mamografinya ya. Mamogram ini juga sulit. Mungkin ada lagi. Ini mungkin X-ray paru ya. Nah ini ada 3 kelas ya, efusi, kanker, dan normal. Nah ini nggak tahu mana apa yang dimaksud dengan kanker itu yang objek yang mana, nggak tahu juga. Normalnya seperti wae gitu ya, sama saja. Mau ya di segmen yang mana kan begitu ya. Kalau mau segmentasi yang ya nggak bisa. Ini biasanya langsung ekstraksi ciri menggunakan ya histogram, bisa juga menggunakan tekstur lah ya, pada intinya ekstraksi cirinya adalah ciri tekstur. Seperti itu. Ini beberapa objek yang sudah pernah digunakan begitu ya. Banyak yang lain juga banyak. Kalian ya boleh juga memanfaatkan ini, bebas juga ini. Oke, seperti itu. Ada juga yang bukan citra ya, sinyal kayak sinyal batuk, COVID, ada juga suara ya, sinyal suara COVID, orang yang terkena COVID. Gitu. Ada juga ini ya sinyal ini ya EEG ya, EEG untuk merekam otak, aktivitas otak gitu ya. Jadi pernah itu saya kerjasama dengan ITS ya, ada di sana karena ada alatnya ya, jadi kita mengambil data sendiri. Subjek penelitiannya siapa ya? Teman-temannya mahasiswa bimbingan saya begitu. Untuk direkam begitu ya. Tentu saja diberi panduan apa yang harus dipikirkan begitu ya. Sedang memikirkan apa gitu ya. Untuk kepentingan apa sih? Jadi harapan kita adalah komputer bisa merekam apa yang dipikirkan orang, kemudian menampilkannya di layar monitor. Demikian sehingga orang-orang yang mungkin membutuhkan itu, ada yang punya penyakit, apa ya, saya lupa ya, penyakit yang tidak bisa menyampaikan itu loh ya. Itu bisa, orang lain bisa tahu begitu loh maksudnya apa. Ya itu sangat sulit sekali. Akurasinya juga sangat rendah. Itu bidangnya dikenal sebagai brain computer interface. Ada 3 mahasiswa kalau nggak salah, jadi angkatan setelahnya juga mencoba lagi sampai sekarang sepertinya sudah ini tidak ada lagi begitu yang tertarik untuk brain computer interface. Oke, ini yang tadi ya, yang citra pap smear ya, kanker serviks itu tadi ya. Untuk segmentasinya ya lebih mudah dibandingkan dengan ini ya, CT scan itu tadi ya. Jadi yang atas ini adalah citra asalnya begitu ya, masih citra berwarna ya. Kemudian ini dilakukan proses grayscaling ya, mengambil rata-rata intensitas per pikselnya. Begitu, kemudian dilakukan filtering, jadi ada juga contrast stretching. Kalau ini urutan ya memang ya, tahapan yang berurutan begitu. Kemudian ada opening closing ini untuk perbaikan bentuknya begitu ya. Karena biasanya kalau proses perbaikan kualitas itu seringkali menyebabkan atau bisa juga segmentasi ya, itu bisa mengubah gitu ya. Mengubah juga enggak ya, mungkin mereduksi bentuknya, jadinya bentuknya menjadi ada sedikit perbedaan gitu ya, atau perubahan gitu. Oleh karena itu bisa dilakukan operasi morfologi opening closing itu. Apa kita akan belajar operasi morfologi? Ya, sabar. Ini cuman kan contoh aplikasinya aja ya.
Kemudian ini segmentasi dengan metode thresholding. Kemudian ada clearing. Clearing itu membersihkan segala objek yang berada di bordernya, itu ada metode clearingnya. Jadi tahapannya memang panjang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jangan stres duluan loh ya. Ini masih aplikasi ya. Apakah saya harus mengerjakan itu semua, Bu? Ya enggak sih, enggak juga. Oke, saya lanjutkan masuk ke ekstraksi tadi, segmentasi ya, sekarang ekstraksi ya. Ini contohnya adalah ekstraksi citra CT scan osteoporosis. Diambil fitur kontras histogram tingkat 1. Fitur histogram itu apa? Jadi kita harus memahami apa itu histogram. Histogram itu adalah semacam grafik begitu ya, grafik yang merepresentasikan intensitas atau warna begitu ya dari sebuah citra. Nah, jadi intensitas atau warna dari sebuah citra itu kita ambil kontrasnya saja, atau bisa juga kita ambil entropinya gitu. Jadi macam-macam yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan sebagai fitur dari citra. Ini tahapannya sebelum ekstraksi di crop dulu, diambil region of interest-nya dulu. Gitu. Crop-nya ini manual. Memang tahapan-tahapan itu apa semua dilakukan otomatis? Ya enggak, kalian fokusnya apa? Fokus mau yang mana? Yang otomatis yang mana? Begitu. Mungkin tahapan sebelumnya tentunya manual. Begitu. Apa bisa Bu dilakukan otomatis dari awal sampai akhir? Ya Kak, mari ya semester. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan mungkin? Aplikasi-aplikasi ya. Aplikasi banyak, nggak cuma ini hanya sebagian saja. Ini belum masuk ke teknis ya, belum. Nggak, ya, karena ini masih pendahuluan ya, belum masuk teknis. Oke, kita lanjutkan ya. Bu. Ya, silakan. Untuk yang tadi kan mungkin contoh-contohnya berupa gambar ya Bu, citra berupa gambar. Dan kita pun bisa terlihat dengan jelas kira-kira bagian mana yang dapat region of interest-nya Bu. Nah, apabila citranya berupa sinyal, tadi katakan kan ada yang citra berupa sinyal juga, nah itu kira-kira cara kita mengetahui bagian mana yang harus kita ambilnya yang mana ya Bu? Bagi seperti apa? Data berupa sinyal ya, jadi bukan citra berupa sinyal. Jadi data atau objek penelitian itu bisa berupa sinyal keluaran, contoh misalkan EEG begitu, atau mungkin sinyal suara begitu, atau sinyal batuk begitu ya. Jadi kalau sinyal itu kan, citra itu juga sinyal ya, sinyal 2 dimensi begitu ya. Kalau yang ditanyakan apa? Sinyal apa citranya, mengambil objek dalam sinyal begitu kah yang ditanyakan? Iya Bu, yang dalam sinyalnya. Iya, jadi bagaimana cara mengekstrak sebuah sinyal atau mengambil ciri daripada sebuah sinyal begitu ya mungkin ya. Iya, soalnya kan kalau dalam gambar kan kita bisa terlihat jelas gitu kira-kira bagian mana yang kira-kira bisa kita ambilnya, tapi kalau di sinyal mungkin lebih sulit, atau seperti apa Bu? Ya, jadi kalau misalkan di sinyal ya tadi kan Bu udah sampaikan bahwa kita itu sebelum merancang sebuah metodologi penelitian kan kita harus melakukan studi dulu ya, studi pustaka dulu kan begitu ya. Misalkan kita ambil kasus itu tadi contoh misalkan batuk begitu ya, batuk COVID ya misalkan. Batuk itu tentunya ya memiliki pola seperti apa kan kita harus pelajari begitu ya. Ada peningkatan intensitas sampai berapa, ada periodenya sampai berapa begitu. Itu yang harus kita cari sumber referensinya begitu. Di frekuensi berapa seperti itu juga harus kita cari begitu ya. Yang untuk batuk gitu, batuk COVID begitu. Andai kan nggak ada begitu ya, untuk batuk secara umum bisa begitu. Jadi bisa agak melebar begitu. Seperti itu. Bisa dari frekuensinya kalau misalkan sinyal begitu. Bisa kita ambil region of interest-nya adalah dari frekuensinya. Frekuensinya di berapa sampai berapa begitu. Atau misalkan dari intensitasnya, kalau pola batuk itu berarti mulai dari mungkin kamu bisa baca ya,
mungkin itu belum publish soalnya ya, yang batuk COVID itu yang masih proses review ya. Jadi belum. Tapi buku atau laporan skripsinya tentunya kalian bisa peroleh di repositori UNER ya. Jadi ada beberapa tahap ya, kalau nggak salah ada fase namanya ya, fase batuk begitu. Secara umum kita karena untuk batuk COVID sendiri masih penelitian atau informasi mengenai fase batuk COVID ya, COVID dalam arti ya, bukan fase batuk secara umum itu enggak ada. Jadi kita gunakan fase batuk. Jadi fase batuk itu ada 3 ya. Kalau nggak salah ada 3, itu medisnya ya. Kalau Mbak mungkin medisnya kurang begitu pahami gitu ya. Mungkin kalian bisa baca ada 3 fase begitu. 3 fase itulah yang nanti kita crop. Jadi kalau kita plot itu ada semacam puncak yang agak landai begitu ya. Kemudian puncaknya tinggi, kemudian melandai lagi begitu. Dan 3 fase itu yang kita crop di situ, di posisi situ. Itulah yang diambil atau dianggap sebagai region of interest dari fase batuk begitu. Jadi memang harus ini belajar atau membaca ya sumber-sumber referensi yang sudah dilakukan gitu sebelumnya. Contoh lagi, atau bisa jadi ya misalnya kalian bisa jadi kan Bu sudah cari atau sudah baca, enggak ada memang Bu informasi itu. Ya, contoh jadi batuk COVID juga enggak ada, jadi batuk secara umum begitu. Ada juga yang ini epilepsi ya, kasus epilepsi ya, rekaman EEG ya dari orang yang menderita epilepsi, itu juga kita enggak tahu di frekuensi berapa begitu epilepsinya itu. Akhirnya diambil semua, kemudian dilakukan transformasi Fourier begitu ya, bisa juga. Kemudian diambil transformasi Fourier, koefisien Fourier-nya nanti akan kita dapatkan untuk saat kejang itu di frekuensi berapa. Meskipun itu masih banyak ya sebenarnya itu ya. Frekuensinya tentu sangat banyak begitu ya. Yang mana yang kejang, yang mana yang frekuensi yang lain begitu. Kita nggak tahu juga ya sebenarnya ya. Nah, bagaimana caranya Bu? Orang kadang mengambil frekuensi 10 frekuensi pertama bisa begitu, atau 100 frekuensi pertama diambil seperti itu. Misalkan panjang sinyalnya sampai ribuan gitu ya, 1000 gitu ya, diambil mediannya atau diambil maksimum frekuensi atau minimum frekuensi, bisa begitu. Jadi macam-macam cara orang gitu ya, kayak orang dalam mempelajari sesuatu itu ya apapun mau dicoba seperti itu. Jawaban mengenai mana yang paling baik ya belum ada ya, oleh karena itu masih banyak kesempatan gitu loh untuk meneliti. Itu yang bisa saya ceritakan ya. Kalau untuk yang sinyal ya, yang epilepsi itu semuanya saya ambil gitu, kemudian saya transformasi menggunakan transformasi Fourier begitu ya. Kemudian nanti saya ambil beberapa frekuensi, mulai rata-rata frekuensi begitu ya, kemudian sampai setengah frekuensi 1/4. Nah, itu saya coba saya masukkan ke mesin klasifikasi begitu. Seperti itu. Oke? Ya, baik Bu. Oke, akan lebih baik kalau jadi kalau mahasiswa itu kadang naik ke saya, kalau misalkan Bu saya mau ini Bu, topik saya sinyal gitu. Sebenarnya kalau sinyal saya mending berkolaborasi dengan dosen-dosen yang memang bidangnya di sana ya, di sinyal ya. Contoh misalkan Pak Aki begitu ya. Saya biasanya kolaborasi sama beliau atau Pak Winarno begitu. Yang lebih sering Pak Winarno kalau sinyal ya saya ya. Atau Bu Osma begitu ya. Kalau sinyal. Untuk yang suara COVID ini kan saya kolaborasi sama Bu Osma ya, 3 mahasiswa yang untuk identifikasi suara COVID-19 begitu. Kalau yang kemarin yang batuk sama Pak Sugi begitu. Sebenarnya Pak Sugi sama saya kan sama bidangnya begitu ya. Jadi sama-sama sambil belajar juga sih sebenarnya. Tidak ada yang expert di situ kalau di sinyal. Oke, itu saran saya. Kemarin juga ada anak fisika itu ke saya mau meneliti ini ya, permasalahan gas locking di peminyakan gitu ya, Pertamina. Kamu kok ke saya atau saya bilang, iya Bu, mesin learningnya gitu. Oh, terus saya kan nggak paham masalah perminyakan, nggak ngerti ya saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, kamu cari aja dosen yang paham itu, nanti mesin learningnya saya. Ternyata di UNER nggak ada.
Enggak ada. Nah, fisika enggak, di fisika enggak ada dosen di bidang itu. Harus geofisika atau mungkin perminyakan ya. Ya saya carikan teman di ITS gitu. Oke, begitu. Jadi dosen pembimbing enggak harus di UNER semua, bisa kolaborasi dengan luar UNER begitu ya. Bisa dengan dokter, ya pada di UNER juga boleh, tapi enggak harus begitu kalau di medis. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini ya, nah ini ada metodologi pengolahan citra. Tahapan-tahapan atau metodologi ini tidak harus dilakukan semuanya, begitu ya. Tetapi sifatnya hierarki. Jadi kalau misalkan kalian melakukan segmentasi, berarti tahapan yang harus kalian lakukan adalah tentunya akuisisi data dulu, pra pengolahan. Mungkin kalian nggak usah di pra pengolahan tuh ini wis apik siap gitu ya, boleh saja. Perbaikan kualitas enggak ada apa-apa kok ini. Oh ini loh bersih gambar ya, aman-aman. Ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi itu semua paling enggak harus dipertimbangkan ya. Misalkan kalau segmentasi berakhir dengan segmentasi atau berakhir dengan perbaikan kualitas begitu, reduksi noise begitu ya. Kadang noise juga perlu diidentifikasi loh ya. Untuk hal-hal yang tidak berakhir dengan pengenalan pola, itu biasanya saya terapkan di anak-anak fisika dan departemen fisika. Jadi identifikasi noise ini ya, apa CT scan kalau nggak salah atau X-ray begitu ya. Kalau noise itu kan sebenarnya secara umum ada banyak ya model noise ya, ada salt and pepper itu kan model noise yang umum begitu ya. Tapi apakah noise itu juga ada atau dipastikan ada di instrumen seperti X-ray, instrumentasi atau modalitas citra medis begitu? Apakah selalu ya? Ya kita harus cari tahu. Gitu, atau bisa juga gabungan model noise bisa jadi gitu loh. Oleh karena itu kita mengidentifikasinya begitu. Sebentar ya, sampai saya juga ngajar. Saya tak pindah tempat dulu aja. Iya, baik kita lanjutkan. Cukup jelas suara Bu Enda? Jelas, Bu. Jelas ya, ya kita lanjutkan. Semuanya kegiatan jadi rumah sekarang ya. Sebenarnya ITS sudah offline ya. Cuman ya, tapi saya lebih senang ngajar di rumah. Iya,
Jadi sampai mana? Oke, metodologi pengolahan citra. Ya, tadi saya sampaikan bahwa tidak harus ya diakhiri begitu ya dengan nomor 6 atau nomor akhir pengenalan pola, ya tidak begitu ya. Jadi memang setiap tahapan ini sebenarnya ada masalah begitu ya, termasuk prapengolahan itu juga ada masalah juga. Mau cropping otomatis lah itu kan bisa ya diangkat begitu. Cropping selama ini manual begitu. Cropping otomatis. Otomatis berarti yang mengerjakan kan komputer. Nah, untuk crop kan berarti harus identifikasi dulu objek mana yang dimau, awal mana, batas akhir mana kan begitu. Ya, itu komputer harus diajari. Itu masalah itu ya. Di prapengolahan itu masalah sebenarnya. Ada cropping, ada resizing gitu ya. Ya, untuk selama ini cropping masih manual. Nah, itu bisa diangkat mungkin ya. Dijadikan topik begitu untuk cropping otomatis. Ada itu yang angkat dari kemarin-kemarin, dari dulu kala yang ada. Nomor 3, perbaikan kualitas juga begitu. Perbaikan kualitas itu tadi contohnya yang mencoba berbagai macam filter begitu ya. Ada juga filter untuk reduce noise, itu ada yang filter berbasis fasi. Kemarin saya topik itu saya lempar ke mahasiswa fisika, nggak nosing berani ngangkat begitu ya. Begitu nggak ada kakak tingkatnya, nggak berani saya anak fisika ini. Kebanyakan begitu. Jadi filtering berbasis fasi begitu untuk menentukan lokasi mana yang noise begitu itu menggunakan logika fasi. Kemudian setelah, jadi yang pertama tentu saja akuisisi data ya, prapengolahan, kemudian perbaikan kualitas, segmentasi, ekstraksi, dan diakhiri dengan pengenalan pola. Ini tahapan-tahapan yang lazimnya dilakukan begitu ya untuk pekerjaan yang diakhiri dengan identifikasi, klasifikasi, atau mungkin deteksi. Oke, yang pertama tadi adalah akuisisi citra. Apa itu akuisisi citra? Yaitu sebuah proses mengambil suatu pandangan, suatu ini ya mungkin ya, suatu objek begitu ya di dalam citra. Objek yang diperlukan begitu ya di dalam sebuah citra begitu ya. Bagian mana begitu? Mungkin kalau bagian misalkan pengambilan foto bagian dada begitu untuk melihat paru begitu kan, seperti itu ya. Atau mungkin bagian otak begitu ya, misalkan mau mendeteksi adanya kanker otak kan, seperti itu ya. Jadi mengambil suatu pandangan atau mungkin kalau di medis ya organ tertentu begitu ya yang diperlukan, yang nanti akan dikaji gitu ya. Dan yang kedua adalah memilih metode perekaman citra digital. Jadi modalitas citranya mau menggunakan apa begitu, mau menggunakan CT scan atau X-ray atau mungkin USG begitu ya, bisa dilakukan. Atau mungkin mikroskop digital gitu, untuk alat-alat akuisisi citra. Kalau di biomedis itu selalu dibatasi hal-hal yang berbau medis begitu ya. Jadi untuk hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan medis itu saya sering kali mencoba atau menawarkan begitu ya ke mahasiswa fisika. Kemarin ada saya tuh pengen membuat sebuah alat deteksi ini ya, telur ayam gitu ya, ayam kampung gitu kan, sering dipalsukan ya, hal-hal yang sering dipalsukan gitu. Telur ayam kampung apa bukan kan? Karena kalau kita sudah kadung beli, menurut klaimnya penjual itu telur ayam kampung begitu ya. Tapi kalau kita buka di rumah ternyata bukan. Kan bedanya itu kan di kuningnya itu ya, kuningnya agak orange begitu kalau telur ayam kampung ya. Sementara kalau telur ayam horen itu kan kuning gitu ya. Kan nggak mungkin kita beli terus dibuka gitu kan. Jadi harus kita beli dulu, dibawa pulang gitu ya.
Ya bisa saja kan Bu dibuka di depan penjualnya, ya boleh, masa dibuka KB kan nggak mungkin ya, paling satu begitu kan, bisa jadi satu itu pas benar, pas memang asli, tapi yang lain kan belum tentu juga. Nah hal seperti itu yang sedang dikerjakan anak fisika sekarang ya, menggunakan metode deteksi berbasis deep learning ya, you only look once. Oke, itu akuisisinya. Jadi datanya diambil dengan cara apa? Akuisisi citranya seperti apa? Ya pakai ini ya, apa smartphone ya. Jadi ininya sendiri. Jadi pakai HP-nya sendiri begitu. Nanti yang memberi label siapa ya, anaknya sendiri kan, dipecahi gitu ya. Caranya mengambil data ini. Mungkin kalian, lu Bu, aku beli ini, apa beli telur? Iya, apa belinya banyak apa enggak kan itu jadinya. Ya kan kita bisa lakukan tekniknya ya, augmentasi data. Apalagi itu mungkin kalian ya. Jadi data mungkin nggak terlalu banyak, kita bisa perbanyak. Ada beberapa teknik untuk memperbanyak data, itu augmentasi data. Oke, itu akan lebih menarik ya sebenarnya kalau nanti skripsi begitu, akan banyak sekali yang kalian lakukan ya, mungkin kalian tidak dapatkan di kuliah begitu ya. Oke, seperti itu tadi akuisisi. Kemudian yang kedua adalah pra pengolahan, jadi merupakan pengolahan tingkat awal ya untuk mendapatkan region of interest. Itu tadi bisa cropping, resizing, grayscaling begitu ya. Untuk mengambil satu channel tertentu di sebuah citra true color gitu bisa. Teknisnya apa? Ini guru ngomong teknisi loh ya. Belum. Apakah kita akan belajar? Iya, sabar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas citra bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau mendapatkan citra yang lebih sesuai. Lebih indah, lebih apa ya, nggak bisa dikatakan begitu ya. Lebih sesuai untuk mendukung pengolahan lebih lanjut begitu ya. Seperti itu. Mungkin menurut kita lebih bersih tapi noise-nya hilang tapi tepinya jadi ikut hilang juga. Bisa jadi begitu loh ya. Semut begitu jadinya. Tepinya ikut hilang ya. Bisa jadi begitu itu. Jadi bagus noise hilang itu hampir 90%, tapi tepinya ikut hilang. Akhirnya objeknya bordernya itu ini apa, tidak nampak jelas begitu, padahal mau dilakukan ekstraksi fitur bentuk begitu, angel kan jadi ini. Jadi begitu. Ya, untuk perbaikan kualitas bisa reduksi noise itu tadi ya, kontras dan seterusnya gitu. Koreksi geometrik. Ini ada contoh melakukan perbaikan kualitas citra dengan negatif transformation ya. Jadi ini hasilnya begitu. Apa harus menggunakan negatif? Ya tidak harus, tergantung kebutuhan. Jadi kembali lagi tergantung kebutuhan. Butuhnya apa? Seperti itu. Jangan sampai nggak tahu butuhnya. Kalau belum tahu gimana Bu? Ya belajar, harus studi pustaka dulu ya, kembali lagi ke situ ya. Oke, kemudian ada yang ditanyakan mungkin? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ke segmentasi ya, nomor 4. Jadi segmentasi adalah sebuah kegiatan untuk mempartisi citra gitu ya, memisahkan objek tertentu, objek yang dikehendaki dengan objek yang tidak dikehendaki background-nya. Yang tidak dikehendaki sebagai background. Jangan mengatakan background itu ya bukan organ gitu, bukan seperti itu. Yang tidak dikehendaki itu sebagai background. Seperti itu. Pokoknya yang tidak dikehendaki. Kalau misalkan yang dikehendaki adalah contoh tadi misalkan bakteri TB ya, di dalam citra dahak kan ada bakteri yang lain, ada juga dahaknya itu ya, cairan dahaknya ada juga gitu ya. Seperti itu. Lah itu kan berarti yang tidak dikehendaki apa? Pokoknya selain bakteri TB itulah yang tidak dikehendaki atau dianggap sebagai background begitu. Ya, kita akan memisahkan bakteri TB dengan yang lain selain bakteri TB. Nah, itu kan maunya untuk segmentasi.
Nah, untuk metode segmentasi itu ya banyak juga ya. Paling gampang ya thresholding begitu ya. Ada thresholding. Thresholding itu mengambil sebuah nilai intensitas tertentu yang harapan kita bisa memisahkan antara objek yang dikehendaki dengan objek yang tidak dikehendaki. Begitu. Mengambil nilai pertimbangannya Bu, nilai apa Bu? Nilai intensitas. Terus untuk menentukan nilai intensitas tersebut pertimbangannya apa? Ini semua akan ditanyakan loh ya. Saya itu juga heran ya. Kadang anak itu mahasiswa itu sidang skripsi itu berarti kan sudah selesai ya. Ditanya thresholdnya berapa enggak tahu loh. Kok iso kamu enggak ngerti thresholdnya? Saya nggak rasa apa, jadinya kan begitu. Iya. Nggak apa-apa dibantu itu nggak apa-apa, tapi paling tidak harus tahu konsepnya sedemikian sehingga tahu oh di dalamnya itu ini loh. Nggak ada masalah kok kalau dibantu itu nggak masalah, gitu ya. Nah kalau menggunakan segmentasi thresholding, nggak ngerti thresholdnya ditanya thresholdnya berapa pun tidak tahu. Padahal setelah itu ada pertanyaan yang lain, kenapa kok diambil threshold segitu? Itu kan? Ya. Ya itulah jadi pertanyaan di sidang skripsi dia panjang begitu karena mahasiswa tidak bisa menjawab apa yang sudah dilakukan begitu loh, sudah jadi gitu loh ya, sudah selesai objeknya ada ini hasilnya segmentasi lah, yuk ditanyai thresholdnya kamu pakai apa kan gitu. Thresholding sederhana, oke. Thresholding berarti ada nilai thresholdnya berapa, bingungan. Pada setelah itu ada lanjutan pertanyaannya adalah kenapa diambil threshold itu? Apakah seluruh citranya menggunakan nilai threshold yang sama? Apa pertimbangannya menggunakan nilai itu? Itu kan selanjutnya yang akan ditanyakan. Ya, seperti itu. Bu Endah. Iya, silakan. Mohon maaf Bu, tadi saya sempat terlewat yang mengenai pengambilan nilai intensitas di thresholding itu, parameternya tadi apa aja ya Bu? Ya, jadi macam-macam. Itu macam-macam ya parameternya apa untuk mengambil sebuah nilai threshold dari sebuah citra ya yang akan disegmentasi. Ya macam-macam. Itu kan tadi saya beri contoh saja, bertanya ya. Padahal aku ya pembimbingnya loh ya gitu ya. Tapi enggak tahu anak itu ngilang tiba-tiba selesai gitu aja, enggak tahu saya. Terus ngeyel mau sidang karena macam-macam alasannya gitu. Kalau saya sih sebenarnya nggak akan menghalangi ya. Tapi kalau dosen pembimbing itu biasanya yang melindungi ya, saya juga agak menahan diri juga ya. Kalau menguji ya, ya sebenarnya saya juga nggak kereng-kereng sekali kok. Ya enggak, cuma saya tanyakan itu hal-hal yang apa ya, wajar. Kalau nggak, masa nggak wajar gitu itu. Misalnya begini loh gampangannya ya. Nilai kamu, saya lulus itu misalnya. Saya lulus, nilai kamu berapa? 80 gitu. Threshold atau batas untuk lulus berapa? Misalkan nilai nggak 80, nilai saya 40, saya lulus begitu. Threshold untuk lulus berapa? Nggak tahu. Kok aneh gitu kamu itu. Ya tanyakan apa, harusnya tahu kan gitu ya. Seperti itu. Itu saja sih sebenarnya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan adalah pertanyaan yang tidaklah maksud masa orang menjatuhkan tuh enggak kan. Seperti itu ya. Nggak tahu juga ya wes nanti dicari tahu ya. Seperti itu. Pada akhirnya nggak tega juga. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Bagaimana mendapatkan nilai thresholdnya? Ya macam-macam, begitu ya. Ada yang begini. Ini kasus ya, kasuistik ya. Kita mengamati histogramnya. Tapi ada yang enggak, jangan histogram dulu lah. Repot malah histogram. Cara paling gampang lah. Kita ngamati seluruh citranya. Kita coba trial and error, akhirnya kita membuat sebuah ring, begitu, ring sendiri. Seluruh citra itu mau diamati piro, nek citranya 100, yang ngeluh juga ya ngamatinya ya. Kan begitu ya. Citranya cuma 10 kok, Bu. Oh, 10. Jadi trainingnya 10 data, iya. Oh ya gampang. Kenapa trainingnya 10 data? Nah, jadi panjang ya ceritanya. Jadi itu tadi paling mudah adalah mengamati atau mengambil sebuah nilai trial and error di situ. Kalau sudah sangat misalkan ini loh, contoh ini ya, hasil segmentasi kan ini ya, hasil segmentasi kan ini ya.
mengambil parunya ini kan ya, posisi parunya itu ya. Misalkan menggunakan thresholding. Thresholdnya misalkan diambil 150 begitu ya. Hasilnya pas swapping ini, pas kemudian diambil 120, sih bagus lah. Diambil 100, wis campur bawur begitu. Artinya wis kembali lagi ke sini begitu ya. Artinya kan kita sudah bisa mengindra ringnya di mana kan begitu. Kira-kira loh, modelnya kira-kira sih. Yang memang. Kemudian kita ambil citra yang lain sampai citranya selesai. Akhirnya kita mendapatkan sebuah ring. Dan kita akhirnya memutuskan satu nilai tertentu di dalam ring tersebut. Nilai optimum begitu ya, di mana objek yang kita inginkan, yang dikehendaki itu bisa tersegmen begitu ya, untuk seluruh data yang kita miliki. Nah, itu cara paling gampang seperti itu. Satu. Tapi kalau itu juga tidak bisa kita lakukan kalau data ya. Apalagi kalau citranya macam-macam ini ya, apa pengambilan pencahayaannya itu nggak bisa juga dilakukan hal-hal seperti itu. Ya, tidak bisa dilakukan. Mungkin cara yang kedua atau langkah kedua atau strategi kedua ya, bisa dilakukan dengan melihat histogramnya. Melihat histogram itu apa ya? Nanti kita belajar histogram ya. Jadi kita plot histogramnya, kemudian biasanya diambil nilai threshold itu berada di lembah histogram. Gitu. Apakah semua lembah histogram di titik itu nilai threshold? Ya, enggak mesti lah itu tadi ya. Sembarang enggak mesti. Ya, akhirnya kita ring. Kita bikin ring begitu. Itu yang thresholding loh ya, thresholding. Thresholding bisa kita amati dengan, atau kita ambil nilai threshold trial and error, atau kita mengambil nilai lembah histogram dari sebuah citra. Beda citra, lembahnya beda lagi, geser lagi ya, itu lagi permasalahan lagi, problematika lagi. Artinya thresholding nggak iso lah begitu, misalnya ya, singkat katanya begitu, nggak iso metode thresholding, ganti gitu ya. Adaptive thresholding. Ada yang adaptive thresholding. Jadi adaptive thresholding itu adalah membagi citra menjadi window-window kecil begitu. Jadi tiap windownya nanti ada nilai thresholdnya sendiri-sendiri begitu. Nilai threshold dari mana? Biasanya diambil dari median dari intensitas citranya. Jadi intensitasnya itu di mediannya berapa? Median nilai tengah kayak statistik itu loh ya. Jadi kita urutkan gitu nilai intensitasnya, kemudian diambil nilai tengah, itu adalah diambil sebagai threshold di window itu. Ganti window lagi, windownya bisa berukuran berapa macam-macam. Terserah kita, atau kita bisa lakukan beberapa skenario. Mau window 10 kali 10, mau 50 kali 50, nanti hasilnya gimana ya kita lihat begitu. Oke ya, seperti itu adaptive thresholding. Ada juga yang deteksi tepi juga masuk dalam segmentasi. Ada beberapa metode deteksi tepi yang bisa kita manfaatkan ya. Ada beberapa filter atau istilahnya mesh gitu ya. Ya berupa matriks gitu ya, matriks yang bisa kita manfaatkan sedemikian sehingga tepi objeknya bisa kita tangkap gitu. Ada juga menggunakan K-means ini bisa. Ada fuzzy C-means. Fuzzy C-means ini pengembangan ya daripada K-means-nya. Begitu. Dan kalian itu harus kuat mental ya kalau misalnya diuji. Kadang dosen itu cuma mau nggoda sih sebenarnya ya. Kalau misalnya, yang penting kalian bisa jawab ya. Gini loh itu metode yang kamu gunakan K-means ya. K-means wong fuzzy C-means aja lo gak iso kemarin. Kamu malah pakai yang lebih bawahnya ya. Ya seperti itu, enak atau rasanya kan gitu ya. Tapi santai saja sih. Jadi kalian cari aja keunggulannya apa gitu. Gak ada ya sebuah metode meskipun itu pengembangan sekalipun ya itu mesti ada negatif ya. Mesti ada kelemahannya, itu pasti ada. Contoh sekarang kalau misalkan metode artificial neural network modern ya, atau AI modern itu kan sekarang basisnya deep learning semuanya. Deep learning, kalau kalian baca-baca jurnal deep learning semua gitu ya. Ya itu bukannya ya pasti ada keunggulannya ya, tapi ada negatifnya itu ada gitu ya. Mungkin saya nggak cerita di sini ya gitu. Mungkin nanti bisa ditanyakan Bu Riris ya. Mungkin Bu Riris akan banyak menyampaikan ini keunggulannya. Coba ditanyakan Bu, kelemahannya apa gitu. Seperti itu. Oke, itu ada yang pasti. Ada self-organizing map, ada watershed. Watershed ini saya juga belum pernah ya kalau watershed ya.
Kalau yang lain sudah pernah semua dicoba begitu ya. Oke, begitu. Ada yang ditanyakan? Segmentasi ini adalah pekerjaan yang apa ya? Pekerjaan yang berat kalau menurut saya ya. Karena saya harus mengambil nafas panjang begitu ya untuk hasil segmentasi yang tidak sesuai dengan ya ekspektasi kita begitu. Segmentasi ini pekerjaan yang cukup berat begitu. Kalau nggak salah Bu Riris mengambil topik segmentasi ya untuk disertasi beliau ya. Segmentasi bakteri TB. Bakteri TB loh ya. Bakteri TB kan gampang bisa dilihat. Tapi beliau menyelesaikannya 3 tahun untuk gelar doktor beliau. Begitu. Apa maning sing CT scan begitu. Makin pusing itu ya. Oke, seperti itu. Saya sih diskusi dengan beliau, permasalahannya apa toh Bu? Seperti itu. Yang numpuk-numpuk itu loh Bu, enggak angel gitu. Kalau nggak numpuk sih gampang. Numpuk-numpuk itu kan nanti mau dihitung, mau dikonteng gitu. Yang numpuk-numpuk itu angel. Iya memang. Saya juga nggak tahu memang ada yang numpuk. Oh iya ternyata ada yang numpuk. Justru banyak yang numpuk. Bakterinya itu loh, ya numpuk-numpuk. Tapi harapan kita adalah, kita kan manusia tahu itu numpuk ya. Komputer juga harus tahu gitu loh. Tuntutan kita ke komputer. Numpuk berapa? Numpuk 2, komputer harus tahu 2. Numpuk 3, komputer harus tahu 3. Itu kan mau kita begitu ya. Membuat sebuah sistem alat bantu begitu ya. Mau kita begitu. Ya sampai sekarang sudah diselesaikan apa belum, Bu? Belum. Kali yang lain begitu. Lebih ini apa mau rehat dulu. Oke, saya lanjutkan lagi segmentasi tadi ya. Ekstraksi ya. Kalau sudah segmentasi, apakah harus segmentasi kemudian ekstraksi? Untuk ekstraksi tidak harus segmentasi ya. Boleh nggak perlu disegmen ya. Contoh apa sih nggak perlu disegmen? Ini contohnya. Apa yang mau disegmen? Ya ini ya. Untuk objeknya kanker paru begitu, citra X-ray torak ya. Ini kan bisa lihat kan? Ya. Halo? Bisa, Bu. Bisa. Loh, ini di segmen ini apa? Nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Kalau kita mau ekstrak apa harus segmen dulu? Ya enggak. Ini ya. Nggak tahu. Podo ae ya KBG kanker ya. Kanker coba dibuka. Ya saya podo ae gitu ya. Kalau radiolog ya kalau kita mendengar radiolog ini loh, ada bintik-bintik ini loh, ada awan ini loh. Prosoku ya normal ya podo ae loh. Kalau saya sih. Ada yang apa awannya juga ada kok. Loh ini bukan awan tak gitu. Nek saya sih seperti itu. Ya, bingung juga. Oleh karena itu hal seperti ini ya tidak memungkinkan untuk dilakukan segmentasi. Oleh karena itu biasanya langsung setelah perbaikan kualitas langsung masuk ke ekstraksi seperti itu. Enak lah, ya tergantung objeknya itu. Tadi kembali kalau perlu segmen kalian langsung ekstrak. Ya nanti dipertanyakan, loh kan harus di segmen dulu. Kalau langsung diekstrak kan nanti backgroundnya ikut ke ekstrak kan begitu ya. Iya. Oke begitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, kita lanjutkan. Ojo stres dulu loh ya, santai saja. Oke, ekstraksi. Jadi ekstraksi ini adalah pengambilan ciri atau informasi dari objek begitu ya. Kita juga nggak tahu cirinya yang mana. Kalau misalnya yang tadi itu kanker, yang mana itu cirinya ya angel kan gitu. Biasanya kita pakai tekstur hal-hal kayak gitu itu. Apa ciri tekstur? Ciri tekstur ya ciri histogram, grid level co-occurrence matrix itu ciri tekstur ya. Kalau bentuk ini ya berarti perlu segmen. Kan kita perlu mengukur atau menghitung luasnya gitu ya. Luas itu luas objeknya kayak tadi luas nukleusnya, kelilingnya, kebundarannya. Ada juga faktor bentuknya begitu. Faktor bentuk itu menunjukkan bentuknya itu agak lonjong atau apa seperti itu ya. Ini kebundaran seberapa persen kebundarannya terhadap lingkaran itu maksudnya. Seperti itu. Ini berarti perlu di segmen. Kalau ekstraksinya adalah bentuk begitu. Tapi kalau ekstraksinya ciri histogram, ciri intensitas ini ya histogram,
ini histogram tingkat 2 ya, GLCM, Green Level Congruence Matrix, atau mungkin ciri dari koefisien transformasi, bisa koefisien discrete Fourier transform ya, bisa juga dari discrete cosinus transform. Ini dulu waktu saya S2 ada teman S3 menggunakan ini ya, discrete cosinus transform untuk pengenalan wajah begitu ya. Wajahnya satu orang tapi dia miring-miring kiri, kadang ada ngambil data sendiri gitu ya, akuisisi datanya. Menggunakan kamera pakai kamera digital. Kemudian bisa juga dengan discrete wavelet transform. Ini sudah pernah ini ya, mahasiswa saya mencoba semuanya ini ya. Saya belum mencoba yang ini ya. Apa sih, saya lupa. Ada satu kok yang ingin saya lupa ya, namanya apa. Mungkin nanti kalau ingat ya. Rencana saya mau kolaborasi sama Mbak Sugi. Lupa saya. Apa nama ekstraksinya. Ya lupa. Ya sudah. Nanti kalau ingat. Ya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum saya lanjut di tahapan terakhir ya tentunya ya, yaitu pengenalan pola. Jadi di sini tentunya bertujuan untuk mengelompokkan, melabeli begitu ya, objek tersebut atau citra tersebut masuk dalam kelas mana kan begitu. Beberapa metode pengenalan pola bisa yang kemarin kita sudah pelajari di sistem cerdas ya. Mungkin ada yang nggak ikut, ya nggak apa-apa juga begitu ya. Kita sudah belajar KNN, ada artificial neural network juga belum kita pelajari begitu ya untuk ANN-nya. Kemudian ada support vektor mesin, ini sudah juga sering juga digunakan. Decision tree. Decision tree itu ada macam-macam sebenarnya modelnya ya. Dari D3, C45, random forest. Random forest belum pernah dicoba. Naive Bayes sudah kita pelajari kemarin begitu ya. Dan metode berbasis deep learning yang mungkin akan diajarkan Bu Riris. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada waktu, saya lanjut ke materi saya selanjutnya. Ya, silakan bertanya dulu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk pengenalan pola itu kan metodenya banyak banget, Bu. Ada KNN, ANN, SVM, dan lain-lainnya. Itu kan masing-masing dari metodenya itu kan algoritma atau teknik perhitungan kan cukup berbeda, Bu. Nah, apakah itu bisa semuanya itu diterapkan ke suatu citra untuk mengenalin pola? Apakah bisa semua atau bagaimana, Bu? Saya masih kurang paham. Ya bisa semua. Setiap metode pengenalan pola memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing tentunya ya. Tapi kalau jaminan begitu, bisa gitu ya, bisa. Cuman jaminan seberapa bagus, lah itu yang tidak bisa dijawab. Kalau tidak dicoba, seberapa bagus kinerjanya, akurasinya, lah itu yang sulit. Nggak sulit ya, nggak bisa dijawab kalau nggak dikerjakan dulu begitu. Kalau bisa semuanya bisa. Cuman ya akurasinya berbeda-beda. Apakah misalkan saya mencoba objek citranya adalah X-ray, saya menggunakan decision tree begitu. Hasilnya bagus. Apakah bisa kita tarik kesimpulan decision tree bagus untuk semua objek? Ya enggak. Jadi lo cocok-cocokan. Kayak manusia ya jodohnya mana gitu. Seperti itu, cocok-cocokan. Nah, mungkin gini, kalau cocok-cocokan gitu, maksud saya mau mencoba banyak, Bu, kemudian baru nanti hasilnya yang terbaik saya tampilkan. Enggak.
Ya sudah di ini saja diambil mana gitu yang akan digunakan begitu. Tentu sebelum memutuskan metode mana yang akan digunakan kita harus belajar dulu yang sudah dilakukan orang lain atau peneliti lain apa, kelemahannya apa begitu. Kemudian kalian mempelajari sebuah metode keunggulannya apa itu mungkin yang bisa harapannya menutup kelemahan. Kelemahannya gitu. Tapi jangan lupa pada metode yang kalian gunakan juga memiliki kelemahan di sudut pandang yang lain, kan bisa begitu ya. Iya, jadi jawabannya bisa. Tapi ya ada tapinya. Akurasi atau hasil daripada kinerja mesin klasifikasi atau mesin pengenalan pola itu ya tidak bisa tidak bisa kita pastikan. Oke, mungkin seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Sudah? Oke, saya lanjutkan. Oke, ini materi saya selanjutnya. Sudah nampak di layar monitor kalian? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ke ini agak teknis ya, jadi ya sudah masuk ke teknis. Oke, kita mengenal dulu apa itu citra, terutama citra yang bisa diolah oleh komputer, yaitu citra digital, ya, gitu ya. Apa itu citra? Ini belum pengolahan, belum. Apa itu citra? Apa saja di dalam citra itu, komponen-komponen citra itu apa? Jadi citra atau image atau gambar, begitu ya. Jadi ada sebuah pernyataan bahwa suatu gambar itu lebih bermakna daripada ribuan kata. Ada sebuah statement seperti itu. Coba kalian lihat ini, kalau dinyatakan dengan kata-kata itu kan banyak sekali informasi di dalam sebuah gambar kan begitu ya. Seperti itu. Ini contohnya. Kita bisa banyak cerita gitu ya. Kita bisa membuat narasi yang panjang begitu ya untuk menggambarkan sebuah citra, tergantung interpretasi kita begitu ya. Itu mungkin pendahuluannya. Ya, kita masuk ke definisi citra. Jadi secara harfiah citra itu adalah ya gambar begitu ya, gambar pada bidang 2 dimensi. Itu definisi harfiah dari sebuah citra. Ya gambar begitu pada bidang 2 dimensi. Nah, ada definisi matematis. Apa itu citra? Jadi citra itu adalah namanya matematika. Matematika itu semuanya dinyatakan sebagai sebuah fungsi kan begitu ya. Siapapun lah. Mau poai fungsi menurut matematika loh ya. Kan begitu ya. Menurut matematika ya fungsi. Sama. Jadi citra kalau definisi secara matematis itu ya fungsi. Fungsi apa? Fungsi kontinu.
ini bukan citra digital ya, masih citra kontinu ya, maksudnya begitu. Jadi fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang 2 dimensi. Jadi intensitas cahaya dinyatakan sebagai sebuah fungsi di bidang 2 dimensi. Biasanya disimbolkan dengan, kalau fungsi kan F begitu ya, karena dia di bidang 2 dimensi, tentu F, X, Y. F-nya itu adalah intensitas cahaya begitu. Atau kalau secara visual kita melihatnya sebagai sebuah warna begitu ya. Atau kalau di fisika berarti panjang gelombang begitu, warna sebuah intensitas kontinu begitu ya. Berarti kan kalau gelombang kan begitu. Gelombang tentu memiliki fitur panjang gelombang kan begitu. Ya bahasa awamnya ya warna kan begitu. Nampak sebagai sebuah warna begitu ya. Persepsi manusia. Nah, untuk koordinatnya itu ya sama seperti koordinat kartesian ya. Jadi yang X itu yang horizontal, begitu yang Y itu vertikal. Gitu ya. Cuman kalau di citra, kalau kita di matematika ya, kalau koordinat kartesian itu kan pusat koordinatnya atau 0,0-nya itu kan di sini ya. Ya, 0,0-nya itu di sini ya. Tapi kalau di citra pusat koordinat 0,0-nya itu di sini. Jadi kalau koordinat kartesian di matematika kan 0,0-nya itu di kiri bawah begitu ya. Tapi kalau sebuah gambar atau citra pusat koordinatnya itu 0,0-nya itu di sini, mulainya itu di sini gitu loh, di kiri atas begitu. Artinya berbagai macam operasi begitu yang nanti akan diterapkan di sebuah citra ya dimulai dari kiri atas begitu. Jadi bukan dimulai dari sini, dari kiri bawah bukan gitu. Jadi dimulai dari kiri atas. Ini kurang lengkap ya 0,00 nah ya pusat koordinatnya ya. Ini saya tunjuk saja di sini ya. Oke, jadi itu tadi ya, jadi berupa fungsi kontinu intensitas cahaya begitu. Nah, karena intensitas cahaya merupakan salah satu bentuk energi, tentu nilainya ya tak terhingga begitu ya. Kontinu tak terhingga. Artinya ya banyak, artinya itu kan banyak ya banyak. Seberapa ya banyak begitu ya. Kalau banyak ya nggak bisa diolah dengan komputer. Oleh karena itu harus dilakukan digitalisasi. Tak terhingga nilai intensitas cahaya atau nilai energinya itu tak terhingga. Itu yang citra kontinu. Kemudian ini sebelum masuk digitalisasi ya, ini kita cerita dulu untuk pembentukan citra. Bagaimana sih mekanisme pembentukan dari sebuah citra ya. Jadi ada sebuah objek begitu ya, yang disinari oleh sumber cahaya begitu ya. Kemudian tentunya objek tersebut akan melakukan atau memantulkan begitu ya. Bisa semua, bisa sebagian begitu. Kalau sebagian berarti ada yang terserap begitu ya, ada yang dipantulkan. Lah, berkas cahaya yang dipantulkan itulah yang nanti akan ditangkap oleh sensor begitu ya. Yang nantinya akan tersimpan gitu ya. Atau digambarkan begitu ya, atau ditangkap begitu ya oleh sebuah bidang gambar begitu ya, dan terbentuklah apa yang disebut sebagai gambar atau citra itu. Jadi artinya bahwa nilai intensitas cahaya atau energi yang ditangkap oleh sensor begitu ya, itu adalah berasal begitu ya, berasal dari atau sumbernya begitu ya, itu adalah intensitas cahaya dari cahaya yang mengenai citra begitu ya, dan bergantung kepada ini R atau derajat kemampuan objek memantulkan cahaya begitu. Masing-masing objek memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam memantulkan cahaya. Jadi nilai R ini tergantung pada objeknya gitu.
Meskipun jumlah cahaya bisa kita ubah-ubah, bisa jadi begitu ya. Tapi kalau misalkan kita buat tetap konstan begitu pada sebuah ruangan dengan pencahayaan yang kita isolasi, kita atur sedemikian rupa begitu ya, intensitas pencahayaan di dalam ruangan begitu, atau di sebuah alat tertentu begitu ya. Tentu setiap objek memiliki derajat kemampuan dalam memantulkan cahaya yang disebut sebagai R itu tadi, yang nilainya juga 0 dan 1. Yang itu akan mempengaruhi intensitas yang nanti akan diterima oleh sensor. Oke, kemudian kita akan masuk ke ini ya, citra yang sudah dapat atau yang sudah ditangkap oleh sensor begitu ya, menjadi sebuah gambar 2 dimensi atau citra begitu ya. Ada citra analog, ada citra digital. Tentu saja kalau masukannya itu adalah intensitas cahaya kontinu, tentu saja citra yang dihasilkan adalah citra kontinu begitu. Ya. Jadi citra kontinu atau citra analog adalah citra yang dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog, itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi memanglah sinyal sumber cahaya tentunya kontinu begitu ya. Intensitas cahaya yang dipantulkan itu tentunya juga masih bersifat kontinu tentunya. Nah itu kalau ditangkap oleh perangkat alat akuisisi juga masih kontinu begitu ya sifatnya ya, seperti itu. Nah untuk kebutuhan pengolahan itu nanti perlu ditransformasi ke citra digital. Nah karena itu ada citra kontinu, ada citra digital. Citra digital itu bagaimana? Yaitu citra yang dihasilkan melalui proses digitalisasi dari citra kontinu. Begitu ya. Jadi ada beberapa perangkat untuk melakukan atau memproses citra kontinu atau analog ke citra digital. Nah, citra digital sekarang. Citra digital adalah citra yang itu tadi ya melalui proses digitalisasi. Atau kalau dari bentuknya ya bentuknya sudah diskrit begitu ya. Diskrit baik diskrit bidang gambar maupun diskrit intensitasnya. Begitu. Jadi kita bisa gambarkan citra digital itu tersusun dalam bentuk raster atau grid-grid gitu ya, kisi-kisi begitu. Atau kemarin Bu Enda sampaikan kayak dipotong-potong, kalau dipotong kan hilang jadinya nggak seperti itu ya, nggak dipotong, tapi kita melihatnya sebagai sebuah kotak-kotak atau grid-grid atau kisi-kisi seperti itu. Itu berarti citranya sudah diskrit atau citra digital. Nah setiap kotaknya itu disebut sebagai pixel atau picture element. Dan memiliki koordinat gitu ya. Belum diskrit aja tentu memiliki koordinat. Begitu sudah diskrit tentunya masing-masing kotaknya atau pixelnya itu memiliki alamat tertentu berdasarkan koordinatnya itu tadi ya. Di koordinat berapa kan begitu. Nah, setiap pixel atau picture element itu di kotak ya, setiap pixel memiliki nilai intensitas atau derajat keabuan atau warna begitu ya, yang dinyatakan sebagai f, x, y. F-nya ini adalah fungsi intensitas cahaya itu ya, atau warna yang digandengi dengan alamatnya di posisi mana gitu ya, posisi karena sudah diskrit, sudah digital, di posisi x berapa, y berapa begitu. Nah, untuk citra digital itu bisa kita anggap sebagai sebuah matriks ya. Jadi citra digital itu dapat direpresentasikan sebagai sebuah matriks 2 dimensi kalau sudah digital. Begitu. Jadi kita bisa anggap seperti ini. Matriks 2 dimensi. Elemen di dalam matriks 2 dimensi. Tadi kan Bu Enda sampaikan bahwa 0,0-nya itu di sini ya, di kanan atas kan begitu ya. Jadi ini adalah nilai intensitas pada koordinat 0,0 kanan atas begitu. Jadi bukan di bawah ya, 0,0 ini. Ini koordinatnya ya, 0,0 kanan atas. Nah,
banyaknya pixel begitu ya, itu menentukan ukuran citra. Jadi misalkan 500 kali 500 pixel begitu. Itu artinya ada 500 jangan persegi ya, misalkan 100 kali 200 pixel gitu misalkan. 100 kali 200 pixel itu berarti ada 100 baris. Kalau matrik kan baris itu dinyatakan lebih dulu kan begitu ya, atau disampaikan lebih dulu kan gitu ya. Jadi kalau 100 kali 200 itu berarti 100 baris 200 kolom kan begitu ya. 100 baris 200 kolom. Artinya kalau citra berarti ya tingginya 100 kan begitu ya. Tinggi ini kan tinggi ya. Tingginya 100 kan baris begitu. Ya lebarnya 200 pixel kan begitu. Atau panjangnya juga boleh begitu ya. Tinggi panjangnya 200 pixel. Jadi penamaan itu menyesuaikan saja. Jadi kalian memandang bahwa sebuah citra itu ya matriks 2 dimensi. Matriks memang ada 1 dimensi, ya ada loh. Matriks 1 dimensi kan vektor itu toh, matriks 1 dimensi. Ya. Jadi citra ya matriks begitu loh. Apa yang kita lakukan di citra, manipulasi citra itu berarti operasi matriks. Kuncinya itu aja sebenarnya. Jadi apapun yang dilakukan di citra, perbaikan kontras, thresholding, segmentasi, itu berarti ya operasi matriks. Seperti itu. Jadi matriks karuan dia Bapak nol. Itu artinya sebenarnya cuma itu. Komputer memandangnya begitu loh ya. Komputer memandangnya adalah ya matriks, aku disuruh apa begitu. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Ya, jadi sama juga dengan matriks 2 dimensi. Jadi alamat atau mungkin lokasi begitu ya dari intensitasnya. Jadi elemen daripada citra ini adalah intensitas yang sudah diskrit itu tadi. Sudah diskrit. Sebenarnya kan kontinu kan tak hingga. Kalau warna atau intensitasnya kan berarti panjang gelombangnya ya masih tak hingga begitu. Tapi begitu sudah melalui proses digitalisasi, berarti intensitas atau derajat keabuan yang tak hingga tersebut sudah ditransformasi menjadi 1 nilai. Kalau 1 piksel loh ya, 1 piksel. Jadi sebenarnya kalau belum digital masih analog itu berarti ya 1 pikselnya ini yang diskrit atau yang digital cuman spasialnya, cuman bidang gambarnya tok misalnya. Tapi yang intensitasnya belum digital. Itu berarti dalam 1 pikselnya masih kontinu, masih analog begitu. Atau mungkin bisa dilihat sini ya proses ini atau digitalisasi ya. Nah ini nih proses digitalisasinya. Jadi gini, jadi proses digitalisasi itu ada 2. Ada 2 itu bukannya dipilih, tapi ini dikerjakan semuanya. 2 proses ini adalah proses yang dilakukan di digitalisasi. Begitu. Jadi proses digitalisasi adalah proses mengkonversi citra kalau ini digitalisasi citra ya, citra kontinu atau analog ke citra digital begitu ya. Ada 2 yaitu sampling dan kuantisasi. Sampling ini adalah digitalisasi spasial bisa juga dikatakan begitu ya. Kuantisasi digitalisasi intensitas. Ada yang menggunakan istilah begitu. Jadi digital ini citra analog iki ya. Citra analog ini aslinya begitu citra analog. Kemudian bidang gambarnya kan iki toh. Ini kan bidang gambarnya. Bidang gambar itu dibikin grid begitu ya. Dipotong bukan dipotong ya, diapakan itu namanya ya. Dibagi-bagi begitu ya. Dipotong kan hilang jadinya, enggak seperti itu. Tapi dibagi-bagi begitu ya. Dibagi-bagi menjadi berapa kisi atau berapa grid begitu. Itu bidang gambarnya. Itu sampling namanya. Jadi bidang gambarnya itu dibagi menjadi beberapa grid begitu. Ya terserah saja mau bidang berapa grid gitu ya. Nah, 1 bidang gambar atau satu kotak ya, 1 grid atau 1 kisi ini disebut sebagai piksel. Begitu. Jadi kita bisa melihat nanti ini ada berapa piksel kali berapa piksel begitu ya. Cara menggambarkan dimensi dari sebuah citra digital. Begitu. Berapa kali berapa piksel. Artinya berapa kali berapa kotak gitu gampangannya, atau berapa kali berapa picture element namanya begitu, picture element.
Oke, seperti itu sampling ya. Nah, setelah sampling, proses selanjutnya adalah kuantisasi. Kuantisasi itu adalah warnanya ini loh. Kalau ini mungkin yang warna, ini juga warna sebenarnya ya. Ini juga intensitas, kan di bidang gambar ini juga sebenarnya semua intensitas begitu ya. Cuman karena ini warnanya putih, jadi nggak begitu nampak gitu perbedaan sebelum dan sesudah proses kuantisasi. Yang nampak mungkin yang di objek iki kan begitu ya. Coba kalian lihat di sini, yang mana ya? Misalkan yang ini. Yang ini itu kalian lihat kalau ini continue gitu ya. Continue itu kan sebenarnya ini mungkin nggak kelihatan ya. Mungkin yang mana ya kelihatannya? Ini mungkin ya, yang bisa saya. Ini tuh yang ini, ya apa enggak? Pen saya mana? Pen saya lupa naruh saya. Ini ya, kelihatan nggak ini ya? Kursor saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Pen saya lupa naruh saya. Iki yang ini analog. Ini kan kalau kalian lihat kan warnanya nggak cuma satu ya. Kalau kalian detail itu teman yang gelombangnya kan nggak cuma satu, banyak iki. Ada yang agak terang, yang pinggir-pinggir iki rodok gelap, kan begitu. Iya apa enggak? Yang paling tengahnya ini pusat kota